Halo brother, sister, semuanya, sobat musik, sobat kreator dan semuanya aja. Aku mau ngasih tahu nih ya, ngasih tahu tentang dunia kreator, terutama dunia musik itu ya. Kita sering sekali mengupload karya kita itu di YouTube, seperti karya musik gitu kan. Nah, itu kan belum ada klaim hak ciptanya. Kalau kamu pengen punya hak cipta, kamu harus cari agregator untuk masuk ke distribusi musik kamu gitu kan. Terus nanti kalau kamu udah masuk di agregator, udah masuk di distribusi seperti Spotify, Apple Music, iTunes, terus beberapa aplikasi lainnya, secara otomatis lagu-lagu kamu itu akan di-up di YouTube, di Facebook, jadi audio di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, semuanya, semua platform digital. Jadi dari sini jangan mengupload karya kamu sendiri di YouTube sebelum kamu, karena kalau kamu udah upload di YouTube, orang akan menontonnya di YouTube aja, tidak diperdengarkan di platform digital. Adalah apa yang kamu dapatkan itu adalah dari platform digital seperti tersebut, misalnya dari Spotify, dari iTunes, dari Soul, Sound On, gitu ya, dari BandLab, mungkin dari semualah aplikasi musik, di share juga. Terus gimana sih kita dapat royalti dari YouTube itu? Nah, kita dapat royalti dari YouTube itu sebenarnya nggak kita yang mengupload karya kita di YouTube itu. Misalnya punya ini bukan saya yang mengupload, ini otomatis dari YouTube sendiri yang mengupload karya saya ke YouTube. Terus dari beberapa audio yang saya miliki, itu bukan saya juga yang mengupload, itu udah otomatis secara global itu diupload sendiri oleh Facebook, oleh Meta gitu, oleh YouTube sendiri, oleh ya berbagai platform media sosial sendiri gitu kan. Terus kalau kita menggunakan karya kita tersebut secara untuk mengupload sebuah video, tentunya kita akan kena klaim hak cipta, karena walaupun itu lagu kita sendiri, itu tetap aja akan kena klaim hak cipta. Seperti ini misalnya, nah ini kan kena klaim hak cipta dan itu diblokir secara global. Jadi secara global itu diblokir, nggak bisa dipertontonkan atau diperdengarkan di, misalnya di negara lain gitu kan. Bisa juga di secara global itu di Indonesia pun nggak akan bisa diperdengarkan atau dipertontonkan. Nah, untuk bisa mengupload dan bisa tidak kena klaim hak cipta, kita harus punya izin. Kita harus punya izin dari agregator, walaupun itu karya kita sendiri, kita harus izin dulu. Kita harus konfirmasi, oh yang ini jangan di jangan di uh, ini jangan di blokir, yang ini jangan di, pokoknya jangan diklaim gitu. Itu kita harus uh, punya izin juga, kita harus lapor juga, walaupun itu karya kita sendiri, kita ini bosnya gitu, kita ini bosnya. Jadi kayak agregator, distributor, publisher gitu kan, kayak Meta, terus YouTube, Google, semua platform digital itu kita bosnya, kita yang punya produknya, kita yang bikin lagunya, kita yang bikin liriknya, kita yang bikin musiknya, kita yang bikin videonya, mereka yang kerja, kita tinggal produksi aja gitu kan, kita produksi. Jadi karena klaim hak cipta itu nantinya diklaim, kita mengupload sebuah video nanti diklaim gitu ya. Itu biasanya ada satu itu berbagi, kita dapat pengirahan apakah mau berbagi royalti dengan pemilik hak musik tersebut, pemilik hak lagu. Yang kedua, bisa juga apakah seluruh hak cipta yang kita upload tadi adalah milik sang pencipta, si pencipta atau pembuat lagu, atau si seniman, pemilik lirik lagu atau membuat musiknya. Jadi masuknya ke kita juga gitu kan. Jadi kalau waktu kita diklaim, waktu kita mengupload lagu kita sendiri, karya kita sendiri, diklaim, semuanya maksudnya ke kita juga. Jadi kalau orang-orang kita mengupload lagu, mengupload video, terus
ada back songnya di belakang, itu ada back songnya. Misalnya kita mengupload lagu video kita, terus nanti kita kasih background back song gitu, lagu orang lain. Nah, back song tersebut yang akan menjadi hak milik si pencipta, kecuali kamu udah izin sama agregator. Jadi agregator itu si anak buah sang pencipta tersebut. Jadi kalau kamu jadi seorang pencipta lagu atau musisi, itu kamu punya anak buah yang banyak. Jadi kamu tinggal nunggu laporan, yang penting kamu ngeluarin duit buat rilis lagu-lagu karya kamu. Nanti kamu udah ada publisher, ada semuanya udah ngumpul di situ, udah yang nyembarin kamu itu udah mereka sendiri setelah pengajuan kamu itu diterima. Karena gimana ya, jadi seorang seniman atau musisi itu nggak mudah gitu kan. Mereka ngeluarin uang banyak berjuta-juta itu buat ngerilis karyanya, walaupun itu cuma single gitu, cuma satu lagu. Mereka ngeluarin duit banyak gitu kan, buat rekaman, buat ngopi malam gitu, bikin lirik gitu kan, buat mixing gitu. Belum nanti kalau kita nggak di approve di Spotify itu, Amerika sana itu nggak, di luar negeri sana itu nggak semudah apa yang kita bayangkan. Kita mengupload lagu langsung diterima, itu enggak seperti itu. Jadi kita mengupload sebuah lagu kita itu terus langsung diterima, itu nggak bisa seperti itu. Jadi mereka juga melihat dari sisi musikalitas kita, melihat dari segi jadi dari segi ini, apakah ini pantas buat diperdengarkan atau dipertontonkan. Itu juga semuanya nggak sekedar asal kita upload diterima gitu, enggak. Kita bikin backdrop aja, gambar albumnya aja, kalau kita burem sedikit itu nggak diterima di sana. Kita harus convert itu. Kalau kita nggak bisa convert sendiri pakai komputer, kita harus bayar sama jasa convert gitu, biasanya sampai 30-50 ribu itu. Terus agregator juga ya, yang namanya agregator itu nggak semuanya itu gratis. Jadi ada yang gratis, ada yang bayar. Nanti kita jelasin kenapa itu gratis, kenapa itu bayar. Nah itu kan nanti di next video berikutnya ya. Kita sampai di sini dulu, kita perkenalan dulu untuk karya-karya kita. Mungkin saya tidak sehebat Ahmad Dhani, tidak sehebat Ariel Peter Pan, tidak sehebat Andy Deris, tidak sehebat Michael Kate, atau tidak sehebat Danny File ya. Tapi setidaknya kita berbagi pengalaman, berbagi tahu tentang apa sih klaim hak cipta, tentang klaim hak cipta di sosial media gitu kan. Kenapa kita mengupload video kita sendiri kita kena klaim gitu kan. Nah, kenapa kita mengupload lagu kita sendiri kena klaim ya gitu. Oke guys, semoga ini bermanfaat buat kita semua sebagai seniman, musisi, kreator, dan sebagai seorang artis. Nah. Oke, nanti kita jelasin beberapa cara untuk agar kita bisa berkarir di dunia musik, dunia kreator video, dan segala sebagainya. Tapi kita harus tetap kerja. Nanti kalau kita di rumah dapat royalti melulu, kita dikira punya tuyul. Karena kita nggak kerja, cuman bikin video, nyanyi dapat duit gitu. Oke, kita harus tetap kerja guys, buat nutup ini. Biasa, apalagi kalau di pedesaan di sini kan kita taunya wah pengangguran gitu kan. Oke guys, semoga semuanya menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah ilmu pengetahuan untuk kita. Karena di sini sekarang kita ini hidup di zaman modern, di zaman globalisasi, di zaman digital.
Oke, jangan lupa tetap follow saya di Anto Extreme Media YouTube channel, tetap ikuti di Facebook Aryan Marianto, Instagram, eh, ikuti di lihat profil artis saya di Spotify, iTunes, Deezer, YouTube dan sebagainya. Oke guys, I love you so much. Thank you.